Pesan firman Tuhan malam hari ini kita akan pelajari bersama di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 34. Ya. Kita akan belajar daripada seorang abdi Allah dari Yehuda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nubuatan-nubuatannya dikenapi, Bapak Ibu. Ada tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanannya. Dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat akhir dari pelayanan abdi Allah ini sungguh menyedihkan, sungguh mengenaskan. Karena apa? Dia mati dicakar oleh singa. Masalahnya sangat-sangat teramat sepele, Bapak Ibu. Kalau kita baca di situ masalahnya itu cuma satu. Abdi Allah tersebut tidak taat. Karena apa, Bapak Ibu? Tuhan berbicara kepada dia dengan sangat jelas supaya abdi Allah tersebut tidak makan dan minum atau berpuasa. Tidak boleh makan dan minum di tempat tersebut. Tetapi karena bujukan seseorang, abdi Allah tersebut akhirnya apa? Makan dan minum. Sepele bukan? Masalahnya apa? Cuman masalah makanan dan minuman, Bapak Ibu. Cuman masalah perut. Tetapi berakhir dengan mengenaskan. Mengawali pelayanan dengan roh, tetapi mengakhiri dengan daging. Inilah yang terjadi dengan abdi Allah yang berasal dari Yehuda ini, Bapak Ibu. Dan kita akan pelajari bersama apa itu kedagingan, ya. Selama ini kita mungkin berpikir kedagingan itu sesuai yang dikatakan di Galatia, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, persinahan, pertengkaran, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi, lebih mengerucut lagi, apa itu kedagingan. Bapak Ibu, dikatakan bahwa daging dan roh selalu bertentangan. Kita hidup itu, kalau tidak hidup di dalam daging, kita hidup di dalam roh. Kalau kita tidak hidup di dalam roh, berarti kita hidup di dalam daging. Dua keinginan ini selalu bertentangan dalam kehidupan kita. Saya mau simpulkan hari ini, kedagingan adalah segala sesuatu yang roh tidak inginkan dalam kehidupan kita. Itulah kedagingan. Ketika kita tidak taat akan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, itulah disebut dengan kedagingan. Ketika kita tidak taat akan apa yang Roh Kudus mau kita lakukan, itulah kedagingan. Ini terjadi kepada abdi Allah ini. Roh Kudus ingin dia puasa penuh, tetapi dia tidak taat, hidup di dalam daging, akhirnya apa? Makan dan minum dan mati mengenaskan. Hal yang sama terjadi juga dengan Yunus. Bagaimana Yunus diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe. Roh Kudus ingin dia pergi ke Niniwe. Dia tidak taat, hidup di dalam kedagingannya. Dia memilih pergi ke tempat lain. Akhirnya dimakan ikan besar. Kita bisa pelajari hari ini, ternyata hal-hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita tidak respon atau tidak taat akan perintah Tuhan. Contoh ini, Bapak Ibu. Misalkan Tuhan membangunkan kita jam 3 pagi untuk kita berdoa. Tuhan berkata dengan jelas sekali ke dalam roh kita, bangun, berdoalah. Berdoalah untuk mungkin suatu kota, suatu bangsa, atau seseorang. Tetapi kita tidak taat, kita tetap tidur. Saya mau bilang, kita sedang hidup di dalam kedagingan. Karena kita tidak taat akan perintah
roh. Ada suatu kali Roh Kudus berbicara dengan kita bahwa kita harus berpuasa. Ya. Berpuasa dalam kurun waktu tertentu. Mungkin 40 hari. Tetapi kita tidak taat dan kita memilih makan dan minum dan kita tidak berpuasa dan taat akan Roh Kudus. Saya mau bilang kita sedang hidup dalam kedagingan. Ketika Roh Kudus berkata kepada kita, misalkan Roh Kudus berkata, berikan. Misalnya kita punya teman yang kesusahan, dan Tuhan menyuruh kita memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Tetapi kita tidak taat, kita tidak memberikan apa-apa kepada orang tersebut. Itu adalah kedagingan. Segala sesuatu di mana kita tidak taat akan perintah roh atau pimpinan Roh Kudus, itu adalah kedagingan atau keinginan kita sendiri, Bapak Ibu. Kita akan menyesal kalau kita mengikuti keinginan kita sendiri. Karena setiap Roh Kudus menyampaikan sesuatu, itu ada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang urgent, yang harus kita taati. Karena kalau tidak nanti kita akan menyesal, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami suatu pengalaman. Pada waktu itu Roh Kudus menyampaikan kepada saya untuk memberitakan Injil kepada seseorang. Tetapi saya menunda. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya orang tersebut binasa tanpa mengenal Tuhan. Pernah terjadi juga suatu kali waktu Tuhan menyuruh saya untuk mendoakan suatu tempat. Sudah beberapa kali Tuhan bicara, doakan tempat tersebut, urapi, kuduskan. Saya tidak taat, saya lebih nyaman dengan kedagingan saya. Saudara, apa tahu yang terjadi? Di tempat tersebut akhirnya ada kecelakaan yang mengerikan. Ada suatu waktu Tuhan menyuruh kita untuk berpuasa, tetapi kita tidak taat. Ada suatu waktu Tuhan menyuruh kita bangun pagi, kita tidak taat. Ada suatu waktu Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan orang sakit mungkin, kita tidak taat. Ada suatu waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, tetapi kita memilih tidak taat. Itu adalah kedagingan. Jangan sampai kita membayar mahal atas apa yang kita ikuti, yaitu kedagingan kita, Bapak Ibu. Pernah suatu waktu, Bapak Ibu, saya diminta pelayanan di suatu tempat di mana banyak penyembahan berhala di tempat tersebut. Kuasa kegelapan begitu kuat di tempat tersebut. Dan Tuhan menyuruh saya dengan jelas untuk berdoa dan berpuasa selama beberapa kurun waktu. Tetapi saya tidak taat, Bapak Ibu. Saya lebih nyaman dengan kedagingan saya. Saya makan dan minum, tidak mempersiapkan diri. Saudara tahu apa yang terjadi? Pelayanan di sana kacau balau, bukan main, Bapak Ibu. Karena apa? Ketidaktaatan. Jadi kedagingan itu bukan hanya perkara seperti yang dikatakan di Galatia, tapi perkara-perkara sederhana dalam kehidupan kita. Tuhan memerintahkan sesuatu atau memberikan rema di hati kita, tetapi kita memilih tidak taat, itu adalah kedagingan. Karena apa? Pada waktu kita tidak taat akan perintah Roh Kudus, berarti kita lebih taat akan diri kita sendiri. Apa itu? Kedagingan, Bapak Ibu. Ada harga yang mahal kalau kita tidak taat.
akan apa yang Roh Kudus katakan. Karena Roh Kudus yang tahu apa yang terjadi di depan kita. Ada kalanya Roh Kudus ingin menginginkan sesuatu, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak taat, ada harga yang harus kita bayar. Jangan sampai kita seperti abdi Allah dari Yehuda ini. Dia harus mati mengenaskan karena apa? Tidak taat dan lebih memilih kedagingan. Jangan sampai kita seperti Yunus, Bapak Ibu, tidak taat kepada Tuhan dan dimakan ikan yang besar. Mari Bapak Ibu, hari ini saya rindu kita semua belajar taat akan apa yang Roh Kudus perintahkan, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Apa yang Tuhan perintahkan di hati kita, kalau itu suara Tuhan dan jelas, mari kita taati, mari kita kerjakan. Karena ada rahasia yang besar pada waktu kita berani taat akan perkara-perkara sederhana. Firman Tuhan berkata bahwa bila kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Mari kita taati suara Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Perkara-perkara yang kecil mungkin. Tuhan suruh bangun berdoa. Tuhan suruh puasa. Tuhan suruh baca firman. Tuhan suruh pelayanan dan lain sebagainya. Ketika kita berani taat, Bapak Ibu, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita taat satu, maka Tuhan akan berikan perkara kedua. Kalau kita taat kedua, Tuhan akan berikan perkara yang ketiga. Dan tingkat kapasitasnya lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan yang besar, dipakai Tuhan luar biasa, mereka taat dalam perkara-perkara yang kecil. Coba lihat Abraham, Bapak Ibu. Pada waktu dia disuruh Tuhan keluar dari keluarganya, pergi ke suatu tempat yang dia tidak mengerti, dia taat akan perkataan Roh. Dan akhirnya Tuhan berikan perkara yang lebih besar lagi. Pada waktu dia taat mempersembahkan Ishak anaknya, akhirnya Tuhan menjanjikan perkara yang luar biasa. Kamu akan menjadi bapak bagi segala bangsa, bapak orang beriman. Melalui engkau raja-raja akan keluar dari keturunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya rindu kita semua belajar hidup dipimpin oleh Roh, hidup taat akan perintah Roh Kudus. Berapapun harga yang harus dibayarkan, taati dia. Karena pada waktu kita taat akan perintah Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita yang menyertai kita. Mari kita buang kedagingan kita. Mulai sekarang kita mau berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau taat akan apa yang Engkau katakan dalam hidup saya setiap hari. Apapun itu, saya tidak mau hidup di dalam kedagingan. Saya pernah mendengar kesaksian daripada Ko Philip, Bapak Ibu, di mana dia pada waktu itu mengadakan, kalau tidak salah, FKA, ya. Hari pertama FKA luar biasa, ada lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi, banyak kesembuhan, banyak mukjizat terjadi. Karena Roh Kudus berbicara supaya dia tidak kemana-mana. Dia mengasingkan diri di dalam kamar berdoa kepada Tuhan. Dan hari kedua Tuhan juga berbicara kepada Pastor Philip supaya dia mengasingkan diri, berdoa, mengasingkan diri dengan Tuhan. Tetapi pada waktu itu Pastor Philip tidak taat. Dia lebih memilih makan-makan dan minum-minum, merayakan
sukses yang luar biasa di hari yang pertama. Tetapi setelah dia melakukan itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di hari yang kedua, tidak ada mukjizat, tidak ada kesembuhan. Dia harus membayar mahal karena ketidaktaatan akan apa yang Tuhan sampaikan. Ini sedikit kesaksian yang saya ambil daripada Ko Philip yang bisa memberkati kita semua. Haleluya. Amin.